Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danisa Fatimah dengan NIM 020004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang text planning dan pengendalian atas PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 itu pemotongan pajak atau penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Wajib dilakukan oleh yang pertama, pemberi kerja yang membayar gaji dan lain-lain sebagai imbalan. Pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai, bendahara pemerintah yang membayar gaji dan lain-lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan lain-lain. Terus badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Dan terakhir, penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Pajak yang dikenakan terhadap WP orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud dapat berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan pensiun, atau pembayaran lain dengan nama apapun. Saat terhutang, saat yang lebih dahulu antara akhir bulan diterimanya pembayaran atau akhir badan diperolehnya penghasilan. Perbedaan pengenaan PPh pasal 21 wajib pajak dalam negeri dan PPh pasal 26 subjek pajak luar negeri. Subjek pajak yang pertama pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan atau jaminan hari tua termasuk ahli waris, bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa, anggota dewan komisaris atau dewan pengawasan non pegawai, mantan pegawai, dan peserta kegiatan. Subjek pajak atau bukan pegawai melakukan pemberian jasa. Tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Kedua, pekerja seni. Ketiga, olahragawan. Keempat, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Yang kelima, pengarang, peneliti, dan penerjemah. Keenam, pemberi jasa dalam segala bidang atau kepada suatu kepanitiaan. Ketujuh, agen iklan. 8, pengawas atau pengelola proyek. 9, pembawa pesanan atau perantara. 10, petugas penjajah barang dagangan. 11, petugas dinas luar asuransi, dan terakhir distributor atau sejenisnya. Pengecualian subjek. Pejabat negara asing seperti perwakilan diplomatik atau konsultan. Berikut orang yang diperbantukan kepadanya dengan syarat bukan WNI di Indonesia, tidak memperoleh penghasilan di luar jabatan, berasal dari negara yang memberikan perlakuan timbal balik. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI di Indonesia, tidak menjalankan usaha atau kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan. Objek pajak pertama itu penghasilan pegawai tetap, penghasilan teratur penerima pensiun, pembayaran sekaligus uang pesangon pensiun, THT, JHT selepas 2 tahun sejak terhenti bekerja. Terakhir, upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas secara harian, mingguan, satuan, borongan, atau yang dibayarkan secara bulanan. Objek pajak yang kedua itu imbalan kepada bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa, imbalan kepada peserta kegiatan, penghasilan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas non pegawai, pembayaran kepada mantan pegawai, dan penarikan dana pensiun oleh pegawai. Pengecualian objek. Santunan
Dengan asuransi kesehatan kecelakaan jiwa dwiguna dan asuransi beasiswa natura yang diberikan oleh WP atau pemerintah. 2. Iuran kepada dana pensiun THT JHT dibayar pemberi kerja. 3. Zakat atau sumbangan keagamaan wajib menerima OP. Yang terakhir, beasiswa. Ketentuan khusus, natura dan atau kenikmatan lain yang diperhitungkan sebagai penghasilan jika dan hanya jika diberikan oleh bukan WP yang dikenai PPh final atau WP yang menggunakan norma perhitungan khusus. Natura dan atau kenikmatan lainnya yang diukur berdasarkan harga pasar atau nilai wajar. Objek PP final, penghasilan tidak tetap atau tidak teratur yang menjadi beban APBN atau APBD. Dana pensiun yang dialihkan dengan membeli anuitas seumur hidup, uang tebusan pensiun, uang pesangon. Penghasilan itu capital expenditure versus revenue expenditure. Pemilihan metode persediaan, pemilihan metode penyusutan, penyiasati, cadangan kerugian piutang tak tertagih, biaya entertainment, persyaratan beban promosi sesuai peraturan perpajakan, berbagai pengujian untuk menguji kebenaran beban pokok penjualan, ekualisasi beban pokok penjualan dan beban operasional dengan DPP PPN masukan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.